Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. It's me Ardi Didi. Di video kali ini kita akan ngebahas mengenai 5 aplikasi editor video atau editing video untuk YouTuber pemula dan pengguna iPhone. Nah, kira-kira aplikasi apa aja sih yang aku saranin atau yang aku rasa recommended untuk kita YouTuber pemula, yang simple, yang gampang, dan yang tentunya juga gratis. Nah, untuk kalian penasaran, simak video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk kalian yang baru gabung di subscribe dan aktifkan bel notifikasinya. Dan untuk kalian semua jangan lupa di like, comment, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Alright guys, happy watching and enjoy. Jadi teman-teman semuanya, bagi kalian yang pengguna iPhone atau iOS, di sini ada beberapa aplikasi yang aku rasa cukup recommended dan banyak banget yang make. Memang gue recommended sih kalau menurut aku, karena aku juga sudah pakai aplikasi ini, beberapa dari aplikasi yang akan aku sebutkan ini. Dan juga tentunya bagi kita yang ingin menjadi YouTuber pemula, aplikasi editing video sangat perlu dong. Selain handphone juga kan, tentu kan aplikasi editing juga sangat mendukung supaya video-video kita bisa teredit dengan maksimal dan teredit dengan baik atau bagus gitu kan. Karena terkadang kalau kita dalam perekaman video, kita juga inginkan ada sesuatu yang menarik dari video kita. Tentunya aplikasi editing ini juga sangat berguna untuk menambahkan hal-hal yang menarik tersebut, kayak efek atau suara atau musik atau teks juga tentunya, atau transisi gitu kan. Jadi itu sangat-sangat membantu kita sebagai YouTuber pemula. Dan beberapa dari aplikasi ini aku sangat suka makanya karena dia itu simple dan gak begitu ribet saat digunakan oleh YouTuber pemula. Apalagi kayak aku kan yang istilahnya gaptek lah untuk yang cara editing, cuman aku masih seneng aja gitu kan, kayak coba-coba aja belajar terus gitu kan, bagaimana cara editing yang baik dan benar, bagaimana cara editing supaya bisa kayak smooth, mulus gitu, walaupun terkadang hasilnya itu masih istilahnya masih jauh dari perfect, masih jauh banget dari bagus, malah terkadang terkesan kayak B aja gitu. Tapi setidaknya aku berusaha untuk menampilkan video-video terbaik yang aku punya, dan juga aku berusaha untuk supaya bisa videonya itu terlihat agak lebih baik dari video-video sebelumnya gitu. Dan aku rasa juga dari beberapa video yang sudah aku upload akhir-akhir ini, aku ngerasa kayak lebih baik lagi dari video-video sebelumnya gitu. Tapi ya untuk kita kan semuanya punya keahlian dalam skill editing, dan aku juga mungkin terlalu malas juga untuk edit video atau untuk juga belajar untuk ngedit video. Jadi aku cuman kadang edit tuh ala kadarnya aja. Yang penting aku bisa speak kayak gini, aku edit, baru aku upload gitu aja. Karena aku juga masih dalam tahap pemula dan tahap belajar, harus banyak banget yang aku pelajari supaya aku bisa lebih baik lagi ke depannya, terkhusus di editing dan juga di speaking kayak gini. Jadi teman-teman semuanya, apa sih aplikasinya, apa aja sih aplikasi yang aku rekomendasikan untuk kalian sebagai YouTuber pemula yang bisa membuat kalian editing dengan mudah? Nah, jadi untuk kalian pengguna iOS, aplikasi pertama yang harus kalian miliki, atau memang sudah ini aplikasi yang sudah terpasang secara otomatis di iOS kalian, yaitu iMovie. Nah, dulu tuh ya saat aku juga pernah belajar dari iMovie ini kan, dia itu udah terpasang secara otomatis gitu guys, jadi nggak perlu lagi kita download. Dan dia juga kayak seumpama kita memperbarui sistem, dia juga otomatis terperbarui, nggak perlu kita memperbarui sendiri gitu kan. Jadi iMovie ini sangat-sangat bagus banget dan banyak banget yang menggunainnya di iOS atau di iPhone, karena ini merupakan salah satu aplikasi editing video yang paling populer di kalangan pengguna Apple atau iPhone. Aplikasi ini bisa melakukan beberapa tugas editing sekaligus, dan juga video sederhana, dan menerapkan beberapa tema dan transisi video yang berbeda gitu. Jadi di iMovie ini banyak banget fitur-fitur yang disediakan, kayak kalian bisa nge-export video, atau kayak bisa juga memasukkan, misalnya nih kalian punya video yang ada suaranya, yang ada musiknya, kalian bisa aja memasukkan musiknya aja gitu kan, dan bisa aja memasukkan videonya doang tanpa musik yang ada di dalam video tersebut. Jadi iMovie ini benar-benar bagus juga, dan dia juga saat transisi dia juga kayak bisa smooth banget, dan juga banyak banget fitur yang ditawarkan, kayak seumpama kalian nge-record nih kan, ada part yang kurang jelas dan kalian ingin membisukan itu bisa dipotong juga kan. Terus juga saat kalian ingin bikin video bergerak gitu kan, tapi ada suara kalian, dia bisa di record juga suaranya. Banyak banget dia fitur yang disediain di iMovie ini, dan dia juga sederhana dan sangat bagus banget untuk kita YouTuber pemula yang
masih tahap-tahap belajar dan membangun konten gitu. Nanti aku akan bikinin tutorial edit video di iMovie ini. Dan aplikasi yang kedua itu yaitu Splice. Nah kalau Splice ini aku kemarin tuh pernah download, cuman aku makainya itu agak bingung, jadi nggak aku terusin, langsung aja aku kayak delete gitu kan. Tapi kalau yang aku lihat fiturnya itu bagus, dan karena aku juga kan aku punya handphone yang RAM-nya hanya 32 GB, itu mungkin standar kan. Jadi kalau terlalu banyak video editing nanti ya ini apa namanya untuk nge-record videonya kan jadi sayang, apalagi kalau nge-record video kayak gini kan kualitasnya kan besar dan memerlukan memori yang banyak. Jadi aku kemarin tuh hanya fokus di iMovie aja saat aku nggak bisa gunain Splice, jadi aku langsung hapus aplikasi Splice yang udah aku download. Tapi banyak banget juga yang selebgram, juga youtuber yang pengguna iOS atau iPhone ini menggunakan Splice, dan rating Splice ini sangat bagus juga di App Store. Karena apa? Karena di Splice ini ada berbagai fitur standar aplikasi editing video dalam Splice yang akan membuat video kita seperti dibuat oleh seorang profesional, dan juga kita dapat menambahkan background, efek suara, transisi, perbatasan, serta efek gerak, dan juga film audio ke dalam video yang yang kita edit. Dan juga ini tentunya juga gratis di iPhone gitu. Jadi itulah fitur yang ditawarkan oleh aplikasi Splice. Untuk kalian yang tertarik ingin menggunakan aplikasi Splice ini, bisa kalian download di App Store kalian gitu. Terus aplikasi yang ketiga yaitu InShoot. Nah, siapa sih yang gak kenal InShoot? Aplikasi InShoot ini ada juga di Android dan di iOS, dan ini terkenal bahkan untuk editing video yang kalau kita mau upload ke Instagram sebelumnya kan. Tapi ini juga bisa berguna untuk kita yang ingin vlogging, editing gitu kan. Jadi di fitur yang ditawarkan di InShoot ini terdapat pada aplikasi ini antara lain untuk memotong video, menggabungkan video, menyesuaikan kecepatan video, dan juga membuat video dengan background blur. Karena kan dulu kan kalau kita upload di Instagram, kalau ada blur-blurnya gitu kan, InShoot lah itu namanya gitu kan. Editingnya pasti InShoot, karena aku juga pernah pakai aplikasi InShoot ini untuk editing video yang diupload ke Instagram. Tapi kalau untuk editing video yang diupload ke YouTube, aku belum pernah coba. Tapi teman aku juga udah ada yang menggunakan aplikasi ini untuk editing, diupload ke YouTube, dan hasilnya saat aku lihat video teman aku tersebut ternyata bagus guys. Dia kayak sama dengan iMovie gitu, bagus banget di hasilnya. Dia juga banyak juga fiturnya, bisa bikin teks, bisa menambahkan musik, memberi efek yang berbeda dari video lain aslinya, dan juga bisa mengkontrol volume suara pada video, terus juga bisa menambahkan teks dan juga menambahkan stiker gitu. Jadi udah banyak banget yang fitur yang disediakan di InShoot ini, tinggal kalian pilih mau pakai yang mana di antara tiga ini. Nah, tapi masih ada lagi nih guys, yang keempat yaitu Filmorago. Kenapa aku rekomendasikan Filmorago? Karena dari aku sebelum menggunakan iPhone, aku kan pengguna Android. Di Android itu aku menggunakan Filmorago karena udah terbiasa, makanya aku cari lagi Filmorago di App Store, dan ternyata ada di App Store Filmorago. Dan Filmorago di App Store ini dia lebih better gitu guys, lebih baik gitu guys. Jadi saat penggunaannya itu lebih asik, walaupun kelemahannya sekarang itu dia ada watermarknya di bawah, tapi juga di akhir video dia biasanya ada juga logo Filmoragonya. Dan kalau di akhir video kan masih bisa kita potong ya, cuman kalau watermark yang di bawah itu nggak bisa dipotong. Jadi ya udah nggak masalah, yang penting aplikasinya itu bagus, lebih bagus dari yang waktu aku pakai di Android. Karena di sini itu jauh lebih lengkap guys, karena dia bisa banyak banget deh fiturnya, lebih komplit dari yang aku pakai di Android kemarin. Terus juga ini juga sederhana guys, karena aku sangat-sangat pemula waktu pengguna Android, dan Filmorago ini datang memberikan kayak cara editing yang sederhana dan simple. Jadi itu udah terbuat aku nyaman sampai sekarang aku menggunakan iPhone pun. Kadang kalau aku nggak bisa pakai iMovie atau di iMovie ada yang kurang fiturnya, aku perginya ke Filmorago. Karena di Filmorago yang di iPhone ini benar-benar komplit. Dia bisa jelas dong, kalau untuk slow mo bisa, untuk mempercepat bisa, transisi bisa, menambahkan efek suara bisa, terus mengekspor video apalagi itu kan karena memang tugasnya editing. Terus juga untuk hanya suara aja dari video yang ada itu diambil suaranya aja bisa, untuk videonya aja bisa. Jadi ini hampir sama dengan kayak iMovie sih fitur-fiturnya, tapi dia lebih komplit dan lebih mudah penggunaannya gitu. Kalau iMovie kadang dia masih ada sistem minusnya, kayak bagian teks itu dia kayak agak kurang nyaman kadang. Tapi kalau di saat aku menggunakan kayak hanya ingin video terus ada yang berbicara, itu aku gunain iMovie, karena iMovie itu jauh lebih smooth kalau dalam record video doang gitu kan. Kayak video teks, entah teks gitu, baru kita nge-record suara dari luar, nggak kayak ngerekam gini.
dia lebih smooth. Aku lebih suka pakai iMovie. Tapi kalau terkadang ingin yang kayak ada teks-teks yang lain gitu, aku lebih suka pakai Filmorago karena dia lebih gampang aja penggunaannya gitu. Terus yang terakhir tuh ada KineMaster. KineMaster ini siapa sih yang nggak tahu KineMaster, populer banget baik bagi kalangan Android dan juga iOS. Di KineMaster ini tapi sama juga kayak Filmorago, kelemahannya itu watermarknya ada. Kalau KineMaster kan biasanya di logonya di atas. Aku juga pernah pakai KineMaster tapi nggak lama guys. Hanya untuk apa kemarin tuh aku pakai KineMaster, hanya untuk menghilangkan logo green yang di belakang kayak kita mau ambil tombol subscribe gitu kan. Tapi sekarang aku udah nggak peduli gitu, aku udah pakai aja yang hijau gitu. Yang banyak juga kan yang pakai yang hijau polos gitu tanpa ada dihapus background greennya. Dan KineMaster juga banyak banget fiturnya karena dia ini termasuk salah satu aplikasi yang bagus. Fiturnya pun bagus, dia bisa membuat tema, buat teks, ngatur audio dan musik. Terus toolnya bagus, tool editingnya juga lengkap, performanya mulus. Terus juga fitur projectnya yang mempermudahkan kita sebagai YouTuber pemula yang ingin editing di KineMaster. Dan untuk kalian, jika ingin melihat komplitnya fitur-fitur dari beberapa aplikasi yang aku bilang tadi di antara 5 aplikasi, kalian bisa download aja salah satunya. Tapi jika kalian memiliki kapasitas yang besar kayak 512 GB atau 256 GB atau 128 GB, kalian bisa mungkin download semuanya dan kalian bisa bandingin satu-satu mana yang bagus dan nyaman di hati kalian. Kalau aku sih sejauh ini masih nyaman dengan iMovie dan Filmorago. Maybe untuk kedepannya aku akan terus belajar bagaimana caranya bisa menggunakan video editing yang baik dan maksimal. Mungkin hanya yang dapat aku sharing kepada kalian guys. Thank you for watching this video. Jangan lupa follow aku di Instagram @arden18_. Dan tanyakan jika ada yang ingin kalian pertanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.